Bibik dan keluarganya tega membuangku di pasar demi menguasai harta warisan mendiang ayah dan ibuku. 10 tahun kemudian ku tendang mereka semua dari rumah mewahku. Namaku Laras, seorang anak tunggal dari keluarga kaya raya. Hidupku dulunya penuh kebahagiaan, sampai kecelakaan tragis merenggut nyawa kedua orang tuaku. Setelah itu, hidupku berubah menjadi neraka. Bibiku, Ratna, yang awalnya terlihat baik, menawarkan diri untuk merawatku. Aku tidak tahu bahwa itu hanyalah topeng untuk menguasai harta warisan orang tuaku dulu. Aku hidup dalam kebahagiaan yang tak terbayangkan. Setiap pagi, aku terbangun di dalam kamar besar yang menghadap ke taman luas di rumah mewah orang tuaku. Ayahku selalu mengantarku ke sekolah dengan mobil sedan berwarna hitam mengkilap, dan ibuku, meski sibuk dengan bisnis keluarga, selalu meluangkan waktu untuk memastikan aku merasa diperhatikan. Kami sering makan malam bersama, tertawa, bercerita tentang hari-hari kami, dan aku merasa dunia ini adalah tempat yang penuh cinta dan ketenangan. Namun, pada suatu malam yang tak akan pernah bisa aku lupakan, kebahagiaan itu hancur. Sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa kedua orang tuaku. Mobil yang mereka tumpangi terguling setelah menabrak pohon besar di jalan raya. Ketika aku mendengar kabar itu, dunia seperti runtuh. Rasanya seolah semua yang aku kenal hilang dalam sekejap. Kehilangan orang tua membuatku merasa sepi dan kosong. Semua yang pernah aku miliki, rumah yang indah, kekayaan yang melimpah, menjadi tak berarti tanpa orang yang aku cintai. Hari-hariku dipenuhi oleh air mata, dan rasanya aku tak tahu harus kemana. Ketika orang tuaku meninggal, aku terjebak dalam kehampaan yang menyesakkan. Tak ada yang bisa mengisi kekosongan itu, kecuali kenangan indah yang kini hanya bisa aku kenang dalam kesendirian di tengah kesedihanku. Bibiku Ratna datang menawarkan bantuan. Ratna adalah adik dari ibuku yang tak begitu sering aku temui. Dia tinggal jauh, di kota kecil yang tak terlalu jauh dari rumah kami. Ketika orang tuaku meninggal, Ratna segera menyarankan agar aku tinggal bersamanya, mengingat aku masih terlalu muda untuk mengurus diri sendiri. Anakku, Laras, kamu harus tinggal bersama Bibi. Tidak baik untukmu tinggal sendirian di rumah besar itu. Aku akan merawatmu dengan penuh kasih sayang, sama seperti orang tuamu merawatmu, katanya dengan suara lembut, seolah menawarkan pelukan hangat untuk mengobati luka hatiku. Waktu itu, aku merasa tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran tersebut. Aku pergi ke rumah bibiku yang jauh lebih kecil dibandingkan rumah orang tuaku. Rumahnya terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Meskipun rumahnya sederhana, namun penuh dengan kehangatan dan kebaikan. Bibiku sering menyiapkan makan malam yang lezat, mendengarkan keluh kesahku, dan bahkan membelikanku pakaian baru. Semua itu membuatku merasa sedikit tenang, meskipun luka di hatiku tak pernah sembuh sepenuhnya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Bibiku yang semula sangat perhatian, perlahan mulai berubah. Dia lebih sering berbicara dengan suaminya, Arif, tentang masalah yang tampaknya berkaitan dengan harta orang tuaku. Aku tidak terlalu mengerti urusan bisnis orang tuaku, namun ada satu hal yang aku rasakan. Bibiku tidak lagi fokus padaku seperti dulu. Ia mulai lebih memikirkan urusan keuangan dan surat-surat yang tak pernah aku pahami. Aku tak tahu banyak tentang hukum dan warisan, tapi seiring berjalannya waktu, aku semakin merasa bahwa bibiku mungkin hanya berakting baik. Ada sesuatu yang tersirat di balik sikap manisnya yang semakin terasa palsu. Tapi aku terlalu muda untuk memahami sepenuhnya, dan yang aku rasakan hanya kebingunganku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin merasa terasing. Bibiku sering berkata, "Laras, kamu sudah cukup dewasa untuk mulai belajar mengurus dirimu sendiri.
Kami sudah menyiapkan semua yang kamu butuhkan. Namun, setiap kali aku mencoba berbicara tentang masa depan atau apa yang ingin aku lakukan, bibiku Ratna selalu mengalihkan pembicaraan. Pada satu malam, saat aku sedang duduk di ruang tamu, aku mendengar percakapan antara bibiku Ratna dan suaminya, Arif, yang tidak pernah aku dengar sebelumnya. Mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi cukup jelas untuk aku dengar. Segera ambil alih semuanya. Ratna, kita perlu memastikan bahwa Laras tidak tahu apa-apa. Begitu dia mendapat warisan orang tuanya, kita bisa mulai merencanakan semuanya. Kita butuh harta itu. Arif berkata dengan nada serius. Ratna hanya tertawa pelan, tetapi suaranya terasa dingin dan tidak seperti biasanya. Jangan khawatir, Arif. Aku tahu bagaimana caranya. Laras masih terlalu muda untuk mengerti. Setelah semuanya beres, kita akan menikmati kekayaan itu tanpa gangguan. Kata-kata itu menghantamku dengan keras. Aku merasa dunia seperti berputar cepat. Semua yang selama ini aku anggap sebagai perhatian dan kasih sayang ternyata hanya topeng. Bibiku, yang aku kira sangat peduli padaku, sebenarnya sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia dan suaminya ingin menguasai harta orang tuaku. Perasaan takut, bingung, dan marah bercampur aduk. Aku merasa dikhianati oleh orang yang selama ini aku percayai. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang urusan harta orang tuaku. Aku pergi ke kantor pengacara yang menangani warisan mereka, berharap untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Ternyata, banyak surat-surat yang telah ditandatangani oleh bibiku yang aku tidak tahu. Pengacara itu memberitahu bahwa beberapa dokumen yang telah ditandatangani atas nama orang tuaku tampaknya meragukan keasliannya. Aku mulai menyadari bahwa bibiku Ratna telah memanfaatkan ketidakpahamanku untuk mendapatkan hak atas warisan yang seharusnya menjadi milikku. Namun, aku tak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak di dalam rumah yang seharusnya memberi rasa aman, tapi kini terasa sangat menakutkan. Rasanya, kebahagiaanku yang dulu hanyalah sebuah kenangan yang semakin jauh awalnya. Tinggal bersama bibiku Ratna terasa seperti pelukan hangat bagi seorang anak yang baru saja kehilangan orang tuanya. Ia memperlakukanku dengan penuh perhatian, menawarkan segala sesuatu yang aku perlukan, bahkan menyediakan kamar tidur yang nyaman untukku. Namun, sedikit demi sedikit, perlakuannya mulai berubah. Aku yang tidak tahu apa-apa tentang niat buruknya, merasa seolah-olah aku sedang diberikan kesempatan baru untuk memulai hidup. Tetapi kenyataannya, aku sedang terperangkap dalam permainan manipulasi yang sangat cerdik. Bibiku, yang awalnya tampak penuh kasih, mulai mengubah sikapnya. Setiap pagi, aku diwajibkan bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah. Memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Semua itu menjadi tanggung jawabku. Kadang-kadang, Ratna akan datang dan berkata dengan suara lembut, "Laras, kamu sudah cukup besar untuk membantu Bibi. Kamu harus belajar menjadi perempuan yang mandiri." Aku yang masih dalam keadaan trauma karena kehilangan orang tua, hanya bisa menurut. Rasanya seperti tidak ada pilihan lain. Namun, semakin lama aku tinggal bersamanya, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap pekerjaan yang kulakukan tak pernah cukup baginya. Selalu saja ada yang salah. Piring yang tidak tercuci dengan bersih, lantai yang tidak disapu dengan sempurna, atau bahkan kata-kata yang tidak ia sukai. Semua itu bisa menjadi alasan baginya untuk memarahiku. "Kenapa kamu selalu lambat? Jangan cuma duduk diam. Pekerjaan ini bukan untukmu saja. Laras, kamu harus cepat," kata Ratna, seringkali dengan nada tajam. Satu kali, saat aku sedang memasak makan malam dan sedikit kecap tertumpah di meja, Ratna datang dengan wajah merah padam. Ia melemparkan piring ke lantai dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan ini?
Kamu begitu tidak bisa diandalkan. Tidak tahu cara memasak. Tidak tahu cara mengurus rumah. Sudah cukup. Laras, aku tidak punya waktu untuk anak yang tidak tahu apa-apa seperti kamu. Aku terdiam, merasa terhina. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kesempatan untuk membela diri. Rasanya, apapun yang aku lakukan tidak pernah cukup untuk memenuhi harapannya. Ketika aku mencoba berbicara atau mengungkapkan perasaanku, Ratna hanya membisikkan kata-kata sinis. Jangan harap kamu bisa berbicara. Kamu hanya perlu bekerja. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Aku merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Bibiku yang dulu begitu baik, kini menjadi sosok yang penuh kebencian, tak peduli dengan perasaanku. Aku mulai merasa seperti boneka yang hanya digunakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan bibiku. Tidak ada lagi rasa kasih sayang, hanya perintah yang tiada habisnya. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di pojok rumah, mencoba mengumpulkan pikiranku yang kacau, Ratna datang dan duduk di sampingku. Dengan suara lembut, ia berkata, "Laras, kamu tahu, kalau kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam hidup, kamu harus belajar untuk melayani orang lain, bukan hanya mengharapkan bantuan." Kalimat itu terasa begitu menusuk, meskipun ia mengatakannya dengan suara yang halus. Aku merasa bahwa ia sedang memanipulasi pikiranku, membuatku merasa rendah, dan seolah aku tidak pantas menerima kebaikan apapun. Ia terus membujukku dengan janji-janji manis, mengatakan bahwa jika aku menjadi lebih patuh dan membantu lebih banyak, aku akan mendapat perhatian lebih darinya. Namun, di balik semua itu, aku mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ratna mulai memperlakukanku seperti barang yang bisa digunakan, bukan seorang anak yang berhak mendapatkan kasih sayang atau perhatian. Ia semakin banyak menuntut hal-hal yang tak bisa aku lakukan, dan setiap kali aku gagal memenuhi ekspektasinya, ia menjadi semakin keras dan kejam. Aku mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkannya dari aku? Mengapa aku selalu disalahkan? Padahal aku hanya berusaha menjalani hidup yang tersisa ini. Perlahan, aku mulai menyadari bahwa bibiku tidak pernah benar-benar peduli padaku. Semua yang ia lakukan, semua kata-katanya, adalah untuk mencaplok kendali atas hidupku dan harta warisan orang tuaku. Kecemasan dan kebingunganku semakin dalam. Bibiku tidak hanya mengendalikan hidupku, tetapi juga menciptakan ketakutan yang terus menghantuiku. Aku tidak tahu harus berbuat apa, karena jika aku melawan, itu berarti aku akan terjebak dalam cengkeraman kebohongannya yang semakin rapat. Tetapi jika aku tetap diam, aku tahu hidupku hanya akan semakin menderita. Seiring berjalannya waktu, aku merasa seolah-olah aku sudah kehilangan jati diriku. Malam itu terasa sangat berbeda. Ratna, dengan senyumnya yang penuh tipu daya, mengatakan bahwa ia ingin membawaku ke pasar untuk membeli beberapa bahan makanan. Dengan lemah lembut ia berkata, "Laras, kita pergi ke pasar sebentar, ya? Bibi butuh bantuanmu. Nanti kita akan makan malam enak di rumah." Aku yang sudah lama merasa terkekang dan kelelahan mengikuti saja. Pasar pada malam hari memang tidak terlalu ramai, tetapi ada rasa nyaman yang kutemukan ketika berada di sana. Seolah-olah masih ada kehidupan yang berjalan di luar dinding rumah bibiku yang sempit dan penuh ketegangan. Kami berjalan berdampingan, dan Ratna mengajakku menuju bagian pasar yang agak jauh dari keramaian. Aku tidak curiga, merasa itu hanyalah bagian dari rutinitas yang biasa saja. Namun, begitu kami sampai di sudut pasar yang lebih sepi, Ratna berhenti berjalan. Ia menoleh padaku, memberikan senyuman yang menurutku aneh. Tapi aku tidak berpikir banyak. "Laras," katanya dengan suara yang lembut. "Kamu tunggu di sini sebentar, ya? Bibi harus beli sesuatu yang penting. Nanti Bibi kembali."
Aku hanya mengangguk, tidak memikirkan hal lain selain berharap bisa segera kembali ke rumah untuk beristirahat. Ratna kemudian berjalan meninggalkanku, dan aku tetap berdiri di sana, menunggu dengan sabar. Waktu terus berjalan, dan semakin lama aku menunggu, semakin terasa ada yang aneh. Pasar yang semula ramai, kini mulai sepi. Pedagang mulai menutup lapak mereka, dan udara malam yang dingin membuat tubuhku menggigil. Aku mulai merasa cemas. Aku melihat sekeliling, mencari-cari sosok Ratna. Namun, ia tidak terlihat dimanapun. Aku mulai merasa gelisah, dan semakin lama aku berdiri di sana, semakin kuat perasaan bahwa ada yang salah. Aku memutuskan untuk berjalan menyusuri pasar, berharap menemukan Ratna yang sedang berbelanja atau melakukan sesuatu. Tetapi langkahku semakin terburu-buru ketika tidak kunjung menemukan jejaknya. Dengan rasa panik yang mulai menguasai diriku, aku berteriak, "Bibi! Bibi Ratna!" Suaraku menggema di malam yang sunyi, tetapi tidak ada jawaban. Tidak ada yang merespon. Hanya ada keheningan yang membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku mencoba menghubungi Ratna melalui ponselnya, namun nada sambung yang terus berulang tanpa ada jawaban membuatku semakin terpuruk. Rasanya, semakin aku mencari, semakin jauh ia pergi dariku. Tiba-tiba, aku merasa seperti seorang anak kecil yang terbuang, sendirian di dunia ini tanpa perlindungan siapapun. Aku mulai merasakan kepanikan yang luar biasa. Bagaimana bisa seseorang yang begitu dekat denganmu, yang seharusnya menjadi pelindung dan pengasuh, bisa tega meninggalkanmu di tempat yang begitu sepi dan asing? Hati kecilku mulai merasakan bahwa ini bukan kebetulan. Aku telah dibuang. Rasa malu, bingung, dan ketakutan menyelimuti seluruh tubuhku. Aku menangis, terisak-isak, sambil berteriak memanggil nama bibiku, berharap ia mendengarnya. Tetapi ia tidak pernah muncul. Malam itu begitu gelap, dan aku merasa seolah-olah terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang tak ada habisnya. Aku terus berjalan, mencoba mencari jalan pulang atau setidaknya menemukan seseorang yang bisa membantuku. Namun, setiap sudut jalan yang kulalui semakin terasa asing. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Rasa takut semakin besar, dan kepalaku terasa pusing dengan perasaan yang bercampur aduk. Tidak ada yang bisa kuberikan untuk menjelaskan bagaimana perasaan itu. Rasanya seperti terhimpit oleh dunia yang begitu luas dan tak ada satupun yang peduli. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencari tempat berteduh sementara. Aku duduk di salah satu bangku yang ada di dekat pasar, mencoba mengumpulkan sedikit ketenangan. Namun, tidak ada yang datang. Tidak ada Ratna, tidak ada keluarga. Tidak ada siapa-siapa. Aku hanya sendirian di tengah kegelapan. Setelah beberapa jam, aku mulai sadar bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Ratna bukan hanya meninggalkanku, tapi dia sengaja membuangku. Semua kebaikan yang pernah ia tunjukkan ternyata hanyalah bagian dari rencana jahatnya untuk menguasai segalanya, termasuk harta warisan orang tuaku. Aku menangis lebih keras, merasa sangat terhina. Tidak hanya karena telah dibuang seperti sampah, tapi juga karena merasa seolah-olah hidupku tidak ada artinya lagi. Semua yang aku harapkan, semua yang aku percayai, ternyata hanya tipu daya belaka. Itulah malam yang mengubah segalanya. Malam di mana aku menyadari betapa berharganya hidupku, tetapi betapa mudahnya seseorang menghancurkannya demi keuntungan mereka sendiri. Malam itu semakin larut, dan tubuhku yang lelah terasa kian rapuh. Aku duduk di sudut pasar, menggigil dan tidak tahu harus kemana. Semua orang yang lewat tidak menghiraukanku, bahkan beberapa dari mereka tampak sibuk dengan urusan mereka sendiri. Aku merasa semakin kecil, terisolasi, dan tak berarti. Namun, tiba-tiba ada suara lembut yang menyentuh telingaku. "Anak perempuan, kamu kenapa?"
Suara itu datang dari seorang pria tua yang mengenakan topi jerami lebar dan membawa keranjang sayur di pundaknya. Aku menatapnya, mencoba melihat dengan jelas di tengah cahaya remang-remang. Di samping pria itu berdiri seorang wanita parubaya, mengenakan pakaian sederhana dengan senyum ramah yang langsung menghangatkan hatiku. Pria tua itu, yang kemudian ku ketahui bernama Pak Surya, mendekat dan menatapku dengan penuh perhatian. "Anak, kamu kenapa? Kenapa duduk di sini sendirian di malam yang dingin begini?" Aku tidak bisa menahan tangis lagi. Dalam sekejap, air mata yang tadi ku tahan kini mengalir deras. Aku menggelengkan kepala, terlalu bingung dan kesakitan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Pak Surya, dengan lembut, meraih bahuku dan berkata, "Tidak perlu khawatir, Nak. Kita akan membantumu." Bu Ani, istrinya, yang selalu mendampingi Pak Surya, ikut mendekat dan mengelus rambutku dengan lembut. "Jangan takut, Nak. Kami tidak akan membiarkanmu sendirian. Mari, ikut kami pulang ke rumah. Kami akan merawatmu." Aku merasa seperti terbangun dari mimpi buruk. Di tengah dunia yang begitu kejam dan penuh kebohongan, sepasang orang tua yang sederhana dan penuh kasih sayang itu datang kepadaku seperti malaikat yang tak terduga. Tanpa banyak berpikir, aku berdiri dan mengikuti mereka. Meskipun tubuhku lelah, hatiku mulai merasakan kehangatan yang selama ini aku rindukan. Perjalanan pulang ke rumah Pak Surya dan Bu Ani tidak terlalu jauh dari pasar. Namun aku merasa dunia seperti berubah. Mereka membawa aku menuju rumah kecil mereka yang sederhana, namun terasa penuh kehangatan. Rumah yang meski kecil, terasa begitu nyaman dan penuh kasih sayang. Setiap langkah yang kutempuh bersama mereka membuatku merasa sedikit lebih aman, sedikit lebih dihargai. Sesampainya di rumah mereka, Pak Surya dan Bu Ani memberiku tempat tidur di salah satu sudut ruangan yang hangat. Meski mereka hidup sederhana, mereka memberikan segala yang mereka miliki untuk membuatku merasa diterima. Pak Surya menyarankan agar aku tidur dan beristirahat terlebih dahulu. "Besok, kita bisa bicara lebih banyak, Nak. Yang terpenting sekarang adalah kamu mendapatkan istirahat." Di malam itu, meskipun tubuhku lelah dan hatiku penuh luka, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah kejadian buruk yang menimpa hidupku. Sungguh, tidur itu adalah kelegaan yang luar biasa setelah sekian lama terjaga oleh rasa takut dan kecemasan. Keesokan harinya, ketika aku terbangun, Bu Ani sudah menyiapkan sarapan hangat untukku. Aku merasa canggung karena merasa seperti pengganggu di rumah mereka. Namun Bu Ani dengan sabar menyarankan agar aku tidak merasa seperti itu. "Kami hanya ingin membantu. Laras, kamu tidak perlu merasa canggung. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi kita bisa saling membantu." Pak Surya yang lebih pendiam memandangku dengan bijak. "Kami tahu kehidupanmu pasti sulit, Nak. Tapi kadang kita harus melewati cobaan agar bisa menemukan jalan yang benar. Jangan biarkan rasa sakit itu menghancurkanmu." Mereka berdua berbicara dengan penuh pengertian, dan aku mulai merasa sedikit lebih kuat. Meskipun hidup mereka juga penuh perjuangan, mereka tidak ragu untuk berbagi sedikit kebahagiaan mereka dengan orang lain. Mungkin, inilah yang selama ini aku cari. Kebaikan yang tulus tanpa pamrih, tanpa tujuan tersembunyi. Namun, meskipun aku sudah menemukan tempat yang aman, ketidakpastian tetap menghantui pikiranku. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Bagaimana aku bisa menghadapi hidup setelah semua yang terjadi? Aku masih merasa seperti kehilangan arah, terombang-ambing antara rasa dendam dan keinginan untuk mulai membangun kembali hidupku. Tetapi, aku tahu satu hal dengan pasti, aku tidak sendirian lagi. Pak Surya dan Bu Ani berusaha memberikan nasihat dan dukungan, meskipun mereka sendiri tidak memiliki banyak.
Mereka mengajarkan aku bahwa hidup tidak selalu tentang harta dan kekayaan, melainkan tentang kasih sayang dan solidaritas. Dalam pertemuan yang tak terduga ini, aku mulai melihat hidup dengan perspektif yang berbeda, perspektif yang lebih hangat, lebih manusiawi. Namun, meskipun aku merasa diterima di rumah mereka, aku tahu bahwa perjalanan panjangku belum berakhir. Aku masih harus menemukan cara untuk menghadapinya, untuk berdamai dengan masa lalu, dan untuk menghadapi masa depan dengan kekuatan yang baru. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin berterima kasih kepada Pak Surya dan Bu Ani, yang telah memberiku harapan di tengah kegelapan hidupku, meskipun hidup di rumah Pak Surya dan Bu Ani penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Kenyataan bahwa mereka hidup dalam keterbatasan selalu mengingatkanku bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dengan mudah. Mereka adalah pasangan tua yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan meskipun rumah mereka penuh dengan kehangatan, kadang-kadang itu tidak cukup untuk mengatasi kerasnya kehidupan. Setiap pagi, Pak Surya dan Bu Ani bangun lebih awal dari matahari terbit, mempersiapkan sayur mayur yang mereka jual di pasar. Mereka tidak pernah mengeluh meskipun tubuh mereka sudah mulai lelah. Dengan tangan yang penuh kerutan, Pak Surya akan membawa keranjang besar berisi sayuran segar, sementara Bu Ani menyiapkan dagangan lainnya. Mereka berdua tidak mengenal lelah, meskipun mereka hanya pedagang kecil yang bersaing dengan pedagang besar dan tidak jarang harus berhadapan dengan para preman pasar yang suka menindas. Aku mulai belajar tentang kehidupan mereka yang keras. Setiap kali Pak Surya dan Bu Ani berangkat ke pasar, aku ikut membantu mereka, meskipun aku belum sepenuhnya terbiasa dengan kerja keras yang harus mereka lakukan. Aku merasa canggung awalnya, apalagi karena aku harus melayani para pembeli yang kadang-kadang bertindak kasar, seperti ketika mereka memaksa untuk membeli dengan harga lebih rendah dari yang seharusnya. Namun, meskipun hidup mereka begitu sulit, aku melihat bahwa mereka tidak pernah menyerah. Pernah suatu hari, saat kami sedang berada di pasar, tiba-tiba sekelompok preman datang mendekat. Mereka adalah orang-orang yang terkenal suka menindas para pedagang kecil. Dengan postur tubuh besar dan suara yang mengintimidasi, mereka mulai menghampiri Pak Surya dan Bu Ani, memaksa mereka untuk memberi sebagian dagangan mereka tanpa bayar. Aku yang melihat kejadian itu merasa marah, tapi aku hanya bisa diam, tidak tahu harus berbuat apa. Salah satu preman itu berkata dengan nada angkuh, "Jangan pikir kamu bisa berjualan di sini tanpa kami ambil bagian. Tua, kasih sedikit sayuranmu, supaya pasar ini aman. Kalau tidak, kamu akan menghadapi masalah besar." Pak Surya mencoba untuk tetap tenang. Meskipun aku bisa melihat bahwa dia merasa terpojok, kami sudah memberikan harga yang wajar. Kami hanya pedagang kecil, dan ini satu-satunya nafkah kami. Tolong, beri kami sedikit ruang untuk berjualan. Namun, preman itu tidak menghiraukan dan terus saja mengambil sayuran yang telah kami siapkan untuk dijual. Aku merasa marah, namun saat itu juga aku merasa tidak berdaya. Apa yang bisa kami lakukan melawan mereka? Mereka tampaknya lebih kuat, lebih berkuasa, dan kami hanya orang kecil yang terpaksa tunduk pada kekuasaan mereka. Bu Ani hanya bisa menghela napas panjang. Kita hanya bisa berdoa. Laras, kadang hidup memang tidak adil. Kita hanya bisa bertahan dan berharap Tuhan memberi jalan. Keadaan semakin sulit ketika Pak Surya dan Bu Ani tak mampu menjual banyak barang karena ulah preman-preman itu. Uang yang mereka hasilkan hari itu hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan seringkali mereka harus berhutang pada pemilik warung untuk membeli bahan makanan. Meskipun demikian, mereka tetap menunjukkan senyum kepada orang lain dan mengajarkanku untuk tetap rendah hati. Suatu sore, setelah kejadian di pasar, aku duduk bersama Pak Surya di teras rumah. Langit mulai gelap, dan angin sore bertiup sejuk. Aku bisa melihat betapa lelahnya tubuh tua Pak Surya, tetapi matanya tetap penuh semangat. "Laras,
Ingatlah selalu bahwa hidup ini tidak mudah, tetapi kita harus terus berjalan. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, tapi yang penting adalah kita tetap berusaha. Aku mendengarkan kata-kata Pak Surya dengan hati penuh rasa terima kasih. Meskipun hidup mereka penuh dengan perjuangan, mereka tidak pernah menyerah. Mereka mengajarkan aku untuk tetap bertahan dan tidak mudah patah semangat. Aku merasa bersyukur telah menemukan mereka dalam hidupku, meskipun keadaan kami juga penuh dengan kesulitan. Namun, dalam hati kecilku, aku merasa tidak cukup. Aku tidak ingin melihat Pak Surya dan Bu Ani terus-menerus menderita. Mereka sudah melakukan segalanya untuk membantu orang lain, sementara mereka sendiri hidup dalam kekurangan. Aku mulai berpikir, bagaimana caranya agar hidup mereka bisa lebih baik, agar mereka tidak perlu terus-menerus diperlakukan seperti itu oleh para preman pasar. Aku mulai berpikir untuk mencari cara agar bisa membela mereka, agar mereka tidak terus dihina dan diperas seperti itu. Tapi, aku juga tahu bahwa aku hanya seorang anak muda yang tak memiliki banyak kekuatan atau pengalaman. Aku merasa bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, satu hal yang aku tahu adalah, aku tidak bisa membiarkan mereka terus hidup seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Aku tidak punya uang atau kekuatan untuk melawan preman-preman itu. Hanya ada satu hal yang bisa aku andalkan, keberanian untuk berdiri dan melawan ketidakadilan. Meskipun aku tahu itu akan menjadi perjuangan besar. Aku mulai berpikir, mungkin ada cara untuk membuat semua orang melihat kebaikan hati Pak Surya dan Bu Ani, dan mungkin itu akan memberi mereka perlindungan yang lebih baik. Hari-hari yang kami jalani semakin sulit. Setelah kejadian dengan preman pasar, kami tak hanya harus menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan pedagang besar, tapi juga kondisi ekonomi yang semakin menekan. Kadang-kadang, setelah bekerja keras sepanjang hari, kami pulang dengan tangan kosong. Pasar sepi, pembeli tidak ada, dan sayuran yang telah kami bawa terkadang harus dibuang karena sudah tidak segar lagi. Pada hari-hari seperti itu, kami harus puas dengan nasi dan garam, makan seadanya. Pak Surya dan Bu Ani tidak pernah mengeluh. Meskipun aku bisa melihat kelelahan di wajah mereka, mereka selalu berusaha tersenyum dan berkata, "Tak masalah, Laras. Yang penting kita sehat." Namun, aku tahu di balik kata-kata itu ada keputusasaan yang mereka sembunyikan. Mereka bekerja keras, meski tubuh mereka sudah tidak sekuat dulu. Meski mereka sudah lanjut usia, mereka tetap semangat berjuang demi aku. Mereka tahu, meskipun hidup mereka penuh perjuangan, pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan. Mereka ingin aku mendapatkan masa depan yang lebih baik daripada mereka. Setiap pagi, meskipun Pak Surya dan Bu Ani hanya bisa menyediakan sedikit makanan, mereka selalu memastikan aku bisa bersekolah. Pak Surya akan bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana untukku, dan menyapaku dengan senyum, meskipun dia sendiri belum makan. "Jangan khawatir soal makan, Laras. Yang penting kamu bisa sekolah dengan baik." Aku melihat pengorbanan mereka begitu besar, dan itu membuat hatiku sakit. Mereka berdua tidak pernah merasa cukup, selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kami bertiga. Aku bisa merasakan betapa kerasnya mereka berusaha bertahan hidup, dan betapa besar harapan mereka agar aku bisa mengubah nasib kami. Namun, hidup di pasar yang keras tidak mudah. Dalam beberapa minggu, kami menghadapi kemerosotan yang lebih dalam. Para pedagang besar semakin menggempur kami dengan harga lebih murah, menggunakan cara-cara tidak jujur untuk menyingkirkan pedagang kecil. Selain itu, keadaan pasar yang semakin lesu dan cuaca yang buruk semakin mempersulit keadaan kami. Pada hari-hari tertentu, Pak Surya harus membawa sayur ke pasar hanya untuk pulang dengan tangan kosong. Suatu sore, saat kami sedang duduk di rumah kecil yang mulai tampak rapuh karena umur dan cuaca yang tak menentu,
Pak Surya menatapku dengan pandangan yang berat. "Laras," katanya, "kamu harus belajar dengan baik. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, kami sudah cukup berjuang untukmu. Kamu harus memanfaatkan kesempatan yang ada." Aku merasa sangat terharu dengan kata-kata itu. Aku tahu mereka ingin aku memiliki kehidupan yang lebih baik, meskipun mereka harus menghadapi segala kesulitan demi mencapainya. Namun, saat itu juga aku merasa berat. Aku merasa seperti beban bagi mereka. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan mereka terus bekerja keras dalam kondisi seperti ini? Mereka sudah melakukan begitu banyak untukku, tetapi aku merasa belum bisa memberi mereka sesuatu yang sebanding dengan pengorbanan mereka. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin paham bagaimana kerasnya dunia ini. Aku menyaksikan Pak Surya dan Bu Ani berjuang tanpa kenal lelah. Pak Surya bahkan pernah terluka saat mencoba menolong seorang pedagang lain yang diganggu oleh preman. Meskipun badannya sudah tua dan rapuh, ia masih berani melawan demi orang lain. Bu Ani, di sisi lain, sering menangis diam-diam saat malam tiba, merasa khawatir tidak bisa lagi membayar kebutuhan rumah atau memenuhi biaya sekolahku. Ketika aku bertanya pada Bu Ani, "Bu, kenapa Bu tak pernah mengeluh?" Ia hanya tersenyum lemah. "Tidak ada yang lebih membahagiakan daripada melihatmu bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Itu sudah cukup bagi kami." Mendengar jawaban itu, hatiku semakin hancur. Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas pengorbanan mereka? Aku merasa tidak berdaya. Kadang aku berpikir, seandainya aku bisa melakukan lebih banyak hal, mungkin aku bisa membantu mereka. Namun, sebagai seorang anak muda yang tidak punya banyak keahlian atau uang, apa yang bisa aku lakukan selain bersekolah dengan baik? Namun, suatu hari, setelah pulang dari sekolah, aku mendengar percakapan antara Pak Surya dan Bu Ani yang membuatku terkejut. Mereka sedang membicarakan masalah uang sewa rumah yang semakin menunggak, serta beban hutang yang menumpuk karena biaya hidup yang semakin tinggi. Pak Surya, yang biasanya sangat tegar, terlihat sangat tertekan. "Laras harus belajar dengan baik," kata Pak Surya. Suaranya sedikit serak. "Jika aku tak bisa memberi banyak, setidaknya dia harus bisa membangun hidupnya sendiri suatu hari nanti. Aku hanya bisa berharap dia punya masa depan yang lebih baik dari kami." Bu Ani mengangguk, tetapi matanya terlihat berkaca-kaca. "Tapi bagaimana jika kita tidak bisa bertahan? Apa yang harus kita lakukan, Surya?" Hati aku terasa sakit mendengar percakapan itu. Aku merasa semakin besar beban yang harus mereka tanggung. Mereka berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun semakin banyak tantangan yang datang. Seringkali aku merasa bingung dan frustrasi. Apa yang bisa aku lakukan? Aku ingin membantu mereka. Tapi aku tahu bahwa aku masih terlalu muda dan tidak memiliki apa-apa. Pada saat-saat seperti itu, aku hanya bisa berdoa agar suatu hari Tuhan memberi kami jalan keluar. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk belajar lebih giat lagi, agar suatu hari aku bisa mengubah nasib kami. Tetapi, meskipun semangatku tidak pernah padam, kenyataan yang kami hadapi semakin berat. Kehidupan kami terasa semakin tak adil. Aku merasa seolah-olah kami terus-menerus berjuang melawan dunia yang tidak pernah memberi kesempatan. Tapi meskipun semua itu, aku tahu satu hal. Pak Surya dan Bu Ani tidak akan pernah berhenti berjuang, dan aku harus melakukan hal yang sama. Kami mungkin hidup dalam keterbatasan, tetapi kami memiliki satu hal yang lebih berharga dari segala harta di dunia ini, harapan. Setiap kali pagi menjelang, kami sudah bisa merasakan ketegangan di pasar. Preman-preman pasar, sekelompok pria kasar yang tak segan untuk menggunakan kekuatan fisik, mulai mendatangi setiap lapak. Mereka datang dengan sikap intimidatif, memaksa pedagang kecil seperti Pak Surya dan Bu Ani untuk membayar sejumlah uang keamanan. Jika tidak,
Mereka akan merusak dagangan kami dan menghancurkan barang-barang yang sudah susah payah kami kumpulkan. Pak Surya, meskipun tubuhnya sudah mulai renta dan tubuhnya sering sakit akibat kerja keras, tak pernah mau menyerah pada ancaman mereka. Ia tetap menjaga martabatnya, menolak untuk membayar uang yang mereka minta, karena ia tahu itu tidak akan pernah ada habisnya. Setiap minggu mereka datang, dan setiap minggu Pak Surya menolak untuk memberikan uang yang mereka klaim sebagai biaya perlindungan. Suatu pagi, sekelompok preman datang dengan wajah yang tidak menyenangkan. Mereka menatap Pak Surya dengan tajam. "Pak Surya," salah satu dari mereka berkata dengan suara kasar, "kami sudah memberimu waktu. Kali ini, bayar atau kita yang akan membuatmu membayar." Pak Surya, yang sedang menata sayuran di lapaknya, tetap tenang. "Saya tidak punya uang, tapi saya tidak akan memberi kalian 1 sen pun," jawabnya tegas. Preman itu tersenyum sinis. Lalu salah satu dari mereka, yang tubuhnya besar dan kekar, menghampiri Pak Surya. Tanpa peringatan, ia menendang meja tempat sayuran Pak Surya berjejer, membuat beberapa keranjang sayur terlempar ke tanah. Pak Surya jatuh tersungkur ke tanah. Wajahnya memar akibat benturan keras. Aku yang melihatnya hanya bisa terdiam. Rasa takut dan cemas memenuhi hatiku. Namun, meskipun tubuhnya penuh luka dan wajahnya tampak memar, Pak Surya tetap tidak bersuara. Ia hanya berdiri dengan perlahan, membersihkan tanah dari pakaian, dan tersenyum lemah. "Yang penting Laras bisa terus sekolah," katanya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Aku berlari menuju Pak Surya, menahan air mata yang mulai mengalir. "Pak, jangan biarkan mereka menyakitimu." Aku menangis, berusaha menolongnya meskipun aku tahu aku tak bisa melakukan apa-apa. Bu Ani yang melihat kejadian itu langsung berlari menghampiri. Matanya penuh dengan kekhawatiran. "Surya, kita harus berhenti. Jangan biarkan mereka menyakitimu." Bu Ani berteriak. Tangannya gemetar saat memegang tubuh Pak Surya yang sudah rapuh itu. Namun, Pak Surya tetap tenang dan hanya menggelengkan kepala. "Tak apa, Ani. Kita masih punya satu harapan. Laras. Dia harus bisa mengubah nasib kita." Kata-katanya penuh pengorbanan dan keyakinan. Namun, meskipun Pak Surya mencoba untuk tetap tegar, aku tahu hatinya hancur. Setiap kali kami menghadapi ancaman preman pasar, semakin terasa betapa rapuhnya kehidupan kami. Kami tidak hanya berjuang melawan kemiskinan, tetapi juga harus melawan ketidakadilan yang begitu nyata. Preman-preman pasar itu semakin menggila, dan kami tak bisa berbuat banyak. Kadang-kadang, Pak Surya tampak begitu kelelahan, dan aku khawatir ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, ia selalu berusaha menyemangati Bu Ani dan aku. "Ini semua untuk masa depanmu. Laras, jangan pernah merasa kecil hanya karena keadaanmu," kata Pak Surya, meskipun jelas sekali tubuhnya semakin lelah. Aku merasa cemas dan marah. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana bisa kami terus bertahan di tengah dunia yang begitu kejam? Namun, meskipun semua tantangan ini, aku tidak bisa menyerah. Pak Surya dan Bu Ani sudah berkorban begitu banyak untukku, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus belajar, untuk bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik suatu hari nanti. Namun, setiap kali preman itu datang dan menghancurkan lapak kami, aku merasa semakin tertekan. Mereka mengambil segala yang kami miliki, dan kami tidak bisa melawan mereka. Bagaimana bisa kami terus hidup dalam ketakutan seperti ini? Suatu hari, aku mencoba berbicara dengan Pak Surya tentang keadaan kami. "Pak, apakah kita akan terus begini? Tidak bisakah kita mencari cara untuk mengalahkan mereka?" Pak Surya menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang. "Laras, kita mungkin tidak bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan,
Tapi kita bisa mengalahkan mereka dengan keteguhan hati. Kita harus terus berusaha. Walau sulit, jangan pernah menyerah. Aku mengangguk. Meskipun dalam hati aku merasa bingung dan frustasi. Apa yang bisa kami lakukan selain terus berjuang? Dalam keputusasaan itu, satu hal yang selalu menguatkanku adalah cinta dan pengorbanan Pak Surya dan Bu Ani. Mereka adalah contoh nyata bahwa meskipun hidup kita penuh dengan kesulitan, kita masih bisa bertahan selama kita memiliki harapan. Namun, aku tahu suatu hal. Kami tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang preman-preman itu. Sesuatu harus berubah, dan aku harus menemukan cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang yang telah banyak berkorban untukku. Setiap kali aku melihat wajah lelah Pak Surya dan Bu Ani, hatiku terasa pedih. Mereka berdua telah berkorban begitu banyak untukku, mengajarkanku arti kerja keras, kesabaran, dan pengorbanan. Mereka tak pernah mengeluh meskipun hidup mereka penuh dengan perjuangan. Seringkali mereka pulang larut malam setelah berjualan. Tubuh mereka lelah, tangan mereka kasar. Namun tak pernah ada keluhan keluar dari mulut mereka. Melihat mereka, aku merasa malu jika aku hanya berdiam diri, tidak berbuat apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus hidup dalam kesulitan hanya karena aku tidak berusaha. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus belajar keras, mendapatkan pendidikan yang layak, dan suatu hari nanti memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Setiap kali aku duduk di bangku sekolah, aku bertekad untuk menjadi lebih baik, untuk belajar lebih giat. Tetapi, itu tidak mudah. Aku seringkali menjadi bahan ejekan teman-teman sekolah karena penampilanku yang jauh berbeda dari mereka. Sementara teman-temanku mengenakan pakaian baru dan seragam rapi, aku hanya bisa memakai pakaian lusuh yang diwariskan dari orang lain, yang seringkali tampak kotor dan tidak cocok dengan ukuran tubuhku. Namun, aku tidak peduli dengan ejekan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya tidur dengan perut kosong, atau bagaimana rasanya melihat orang tua angkat kita terluka karena tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dari kekejaman dunia. Aku tidak bisa membiarkan semua itu sia-sia. Aku harus membuktikan bahwa meskipun kami hidup dalam keterbatasan, kami bisa mengubah nasib. Setiap malam, setelah membantu Bu Ani membersihkan rumah dan Pak Surya beristirahat, aku duduk belajar dengan penuh semangat. Buku-buku yang kupunya sudah usang. Beberapa halaman bahkan mulai robek karena sering dipakai. Tapi aku tak pernah merasa kekurangan. Aku merasa buku-buku itu adalah harta yang sangat berharga. Setiap kata yang kupelajari, setiap rumus yang aku hafal, terasa seperti langkah kecil menuju impian kami. Pagi-pagi sebelum berangkat sekolah, aku seringkali membantu Bu Ani menyiapkan dagangan sayur-sayuran. Aku berjalan bersama mereka ke pasar, meskipun rasanya lelah sekali. Namun, aku tidak ingin membuat mereka merasa kesulitan sendirian. Bahkan, aku merasa bangga bisa membantu mereka, meski kadang dagangan kami tidak laku dan kami harus pulang dengan hati kecewa. Namun, aku tahu, setiap hari adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi. Di sekolah, teman-teman sering merendahkan aku. Mereka mengatakan aku tidak akan pernah berhasil dengan latar belakang seperti ini, dengan penampilan yang kumuh. Mereka sering mengejekku dengan kata-kata seperti, "Laras, kamu cuma akan jadi pedagang sayur seperti orang tuamu." Namun, setiap ejekan itu semakin membuatku terpacu untuk membuktikan mereka salah. Aku tidak ingin menjadi apa yang mereka katakan. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari itu. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di pojok kelas, salah satu temanku, Mira, datang menghampiriku. Mira adalah salah satu teman yang selalu memperhatikan diriku meskipun ia sering terlihat terpisah dari kelompok teman-temanku yang populer. Dia tersenyum ramah padaku dan berkata, "Laras,
Aku tahu kamu sering diejek, tapi kamu gak boleh menyerah. Aku percaya, kamu punya potensi besar. Kita semua punya peluang untuk sukses, asal kita mau berjuang. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit terhibur oleh kata-kata Mira. Makasih, Mira. Aku akan berusaha. Aku harus terus belajar dan bekerja keras. Jawabku, meski kadang aku merasa ragu pada diriku sendiri. Namun, kata-kata Mira memberiku kekuatan. Aku tidak boleh menyerah hanya karena dunia sekitarku memperlakukan aku dengan tidak adil. Hari-hari berlalu, dan meskipun aku merasa lelah, aku tahu aku tidak bisa berhenti. Aku harus terus maju, apapun yang terjadi. Setiap malam aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa suatu saat nanti, aku akan bisa membayar semua pengorbanan Pak Surya dan Bu Ani. Aku ingin melihat mereka bahagia, hidup dalam kenyamanan, tanpa harus khawatir tentang bagaimana mereka akan bertahan hidup besok. Suatu malam, setelah belajar dengan keras, aku mendekati Pak Surya yang sedang duduk di luar rumah. Dia tersenyum melihatku dan berkata, "Laras, kamu sudah bekerja keras. Jangan terlalu memaksakan diri. Istirahatlah." Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Pak, aku ingin membuat hidup kita lebih baik. Aku ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan suatu hari nanti, aku ingin membawa kalian ke tempat yang lebih baik, di mana kita tidak perlu khawatir lagi tentang hidup." Pak Surya menatapku dengan mata yang penuh kebanggaan dan kasih sayang. "Kami sudah merasa sangat beruntung bisa memiliki kamu. Laras, apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama. Jangan khawatir tentang kami. Yang penting kamu terus maju dan belajar. Itu sudah cukup untuk kami." Kata-kata Pak Surya menyentuh hatiku. Aku merasa lebih bersemangat untuk terus berjuang. Aku tahu aku tidak bisa merubah dunia dalam semalam, tetapi aku bisa mulai dengan diriku sendiri. Aku harus memastikan bahwa setiap pengorbanan yang telah dilakukan Pak Surya dan Bu Ani tidak akan sia-sia. Aku akan berjuang lebih keras dari sebelumnya, karena hanya dengan cara itu aku bisa membalas kebaikan mereka. Dengan tekad yang lebih kuat, aku melanjutkan perjuanganku. Aku bertekad untuk sukses, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Pak Surya dan Bu Ani. Mereka adalah orang tuaku yang sesungguhnya, dan aku tidak akan pernah menyerah untuk membuat hidup mereka lebih baik. Hari itu adalah hari yang tak terlupakan dalam hidupku. Aku mengenakan seragam polisi dengan bangga, rambutku yang panjang terikat rapi, dan langkahku mantap saat memasuki markas kepolisian. Selama bertahun-tahun, aku bekerja keras untuk mencapai titik ini, dan akhirnya, setelah banyak rintangan dan perjuangan, aku berhasil menjadi seorang polisi wanita. Sebuah pencapaian yang terasa sangat jauh dari bayanganku dulu. Proses untuk mencapai titik ini tidaklah mudah. Aku harus menghadapi ujian fisik yang berat, berbulan-bulan latihan tanpa henti, dan menahan rasa lelah serta keraguan yang datang menghantui. Namun, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku teringat kata-kata Pak Surya dan Bu Ani yang selalu memberikan semangat. "Jangan pernah menyerah. Laras, kamu bisa, karena kamu sudah melalui banyak hal yang lebih sulit dari ini," kata Pak Surya suatu kali, saat aku hampir menyerah dalam ujian fisik yang terasa terlalu berat. Aku tahu, menjadi seorang polisi bukan hanya tentang mengenakan seragam, tetapi tentang membawa tanggung jawab yang besar. Menjadi seorang polisi berarti aku harus melindungi dan menegakkan keadilan. Aku ingin menggunakan posisiku untuk membantu orang-orang yang sama sepertiku, mereka yang tertindas dan diperlakukan tidak adil, seperti yang pernah aku alami. Aku ingin menjadi sosok yang bisa memberikan harapan bagi orang-orang yang hidup dalam ketakutan dan keterbatasan. Setelah resmi dilantik, aku mulai bekerja di sebuah kantor polisi yang terletak di pinggiran kota.
Tugas pertamaku adalah mendampingi seorang polisi senior dalam melakukan patroli dan memecahkan beberapa kasus kejahatan ringan yang terjadi di sekitar wilayah. Namun, walaupun aku sudah menjadi bagian dari institusi yang memiliki kewenangan, aku tahu perjalanan ini masih panjang. Pada awalnya, aku merasa terasing. Aku masih merasa seperti anak muda yang tidak berpengalaman. Meskipun tekadku sudah menguat. Banyak rekan-rekan kerjaku yang sudah berpengalaman dan tampak lebih tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi yang sulit. Aku terkadang merasa ragu, takut membuat kesalahan, atau lebih buruk lagi, mengecewakan mereka yang telah mengharapkan aku untuk bisa menjadi contoh yang baik. Namun, aku terus berusaha untuk belajar, mendengarkan, dan memperbaiki diri. Suatu malam, aku mendapat tugas patroli sendirian untuk pertama kalinya. Rasa takut menghantui, tetapi aku berusaha menenangkan diri. Saat melintasi jalanan sepi yang seringkali tampak begitu gelap, kenangan masa lalu muncul begitu saja dalam pikiranku. Aku teringat saat aku masih kecil, merasakan kesendirian yang sangat mendalam. Aku ingat betapa aku pernah merasa tidak berdaya, dibuang dan ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang yang seharusnya mengasihiku. Namun, malam itu aku tidak lagi merasa takut. Aku menyadari bahwa sekarang aku bukan lagi anak kecil yang tak berdaya. Aku adalah seorang wanita kuat yang memiliki kemampuan untuk mengubah dunia di sekitarku. Sedikit demi sedikit. Aku bukan lagi Laras yang pernah dibuang dan dilupakan. Aku adalah seorang polisi yang akan melawan ketidakadilan dan melindungi mereka yang lemah. Tugas patroli malam itu akhirnya mengarah ke sebuah tempat yang sering disebut sebagai sarang preman. Beberapa orang tampak berkumpul di pojok jalan, berbicara keras sambil memegang benda-benda tajam. Ada sesuatu yang tidak beres di sana. Dengan sigap, aku menghubungi rekan-rekanku dan memberitahu mereka untuk segera datang. Hati berdebar saat aku berjalan mendekat. Namun aku tahu aku harus tetap tenang. Salah satu pria dalam kelompok itu menyadari kehadiranku dan berlari menghampiriku dengan gerakan agresif. Aku tidak bisa mundur. Aku memegang alat komunikasi dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun dengan suara yang tegas, aku memerintahkan mereka untuk berhenti dan menjelaskan identitas. Dalam beberapa detik yang terasa sangat lama, situasi semakin tegang. Namun, berkat latihan dan persiapan yang selama ini aku jalani, aku berhasil mengendalikan keadaan. Aku dapat menahan mereka dengan cara yang aman, tanpa perlu menggunakan kekerasan berlebihan. Rekan-rekanku segera tiba, dan kami berhasil menangkap mereka. Saat kembali ke kantor polisi setelah tugas malam itu, aku merasa bangga. Tentu saja, masih ada banyak yang perlu aku pelajari, banyak kasus yang perlu aku tangani, dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, malam itu aku merasakan sesuatu yang sangat mendalam. Aku telah mengatasi rasa takut yang dulu menghantuiku. Aku tahu aku telah membuat perbedaan kecil, tapi itu sudah cukup untuk membuatku percaya bahwa aku berada di jalur yang benar. Ketika aku pulang ke rumah, Pak Surya dan Bu Ani sudah menungguku. Mereka tersenyum bahagia, dan meskipun tubuhku lelah, aku merasa diberkati memiliki mereka. Kamu hebat, Laras. Kami selalu bangga padamu, kata Bu Ani sambil memelukku erat. Aku menahan air mata yang hampir tumpah. Terima kasih, Bu Ani, Pak Surya. Ini semua berkat kalian. Kalian yang mengajarkanku bagaimana caranya berjuang. Malam itu, aku tidur dengan rasa damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tahu, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan, aku telah memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dan lebih dari itu, aku tahu bahwa dengan menjadi polisi, aku bisa melindungi dan membela mereka yang tak bisa membela diri. Seperti dulu, ketika aku merasa terbuang dan tak berdaya setelah menjadi polisi wanita, hidupku perlahan mulai terasa lebih stabil. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikiranku.
Bibiku, Ratna. Meski hidupku telah berubah, bayang-bayang masa lalu yang gelap masih menghantuiku. Aku tak bisa membiarkan dirinya hidup tenang dengan harta yang seharusnya menjadi hakku. Aku mulai menyelidiki keberadaannya. Ternyata, setelah meninggalkanku di pasar dan menguasai rumah orang tuaku, Ratna hidup dalam kemewahan. Berita-berita yang sampai ke telingaku menggambarkan bagaimana ia terus berfoya-foya dengan uang warisan orang tuaku yang seharusnya diberikan padaku sebagai satu-satunya ahli warisah. Rumah besar yang dulu menjadi milik orang tuaku kini telah menjadi rumah mewah miliknya. Setiap kali mendengar namanya, amarahku selalu membuncah. Bagaimana bisa ia dengan mudah merampas apa yang seharusnya menjadi hakku, menghancurkan hidupku begitu saja? Sakit hati yang selama ini ku coba untuk sembunyikan kini kembali muncul, menggelegak dalam diriku. Aku mulai merencanakan sesuatu. Aku tidak hanya ingin mendapatkan kembali warisan yang menjadi hakku, tetapi aku juga ingin memastikan bahwa ia menerima konsekuensi atas perbuatannya. Ratna harus membayar untuk semua penderitaan yang telah ia timbulkan dalam hidupku. Aku telah cukup lama hidup dalam bayang-bayangnya. Kini saatnya untuk mengakhiri semua ini. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku. Tempat yang selama bertahun-tahun ku benci. Tempat yang dulu penuh dengan kenangan bahagia yang kini hanya meninggalkan luka. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku, dan tidak ada yang akan menghalangiku. Namun, aku tahu bahwa untuk melawan Ratna, aku tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik atau otoritas sebagai polisi. Aku perlu merencanakan segalanya dengan hati-hati. Ratna adalah orang yang licik, dan aku harus mempersiapkan diri dengan baik agar tidak terjebak dalam permainan manipulasinya. Aku perlu mencari tahu segala hal tentang kondisi rumah, aset-aset yang ia kuasai, dan orang-orang yang membantunya dalam meraih kekuasaan itu. Aku juga harus berhati-hati agar tidak membahayakan diriku atau orang-orang yang aku cintai, terutama Pak Surya dan Bu Ani, yang selama ini menjadi penyemangat hidupku. Malam itu, aku duduk di meja kerja, meneliti segala informasi yang bisa kudapat tentang rumah orang tuaku yang kini dikuasai oleh Ratna. Aku memeriksa dokumen-dokumen yang berhasil aku ambil dari kantor catatan sipil, mencari tahu status hukum kepemilikan rumah tersebut. Dengan tekad yang kuat, aku mulai merancang rencanaku, rencana yang akan membawaku kembali ke rumah itu, ke dunia yang penuh kebohongan dan keserakahan yang telah merenggut kebahagiaanku. Keesokan harinya, aku mengambil langkah pertama. Aku pergi ke kantor hukum untuk meminta bantuan. Aku tahu, jika ingin merebut kembali rumah dan aset orang tuaku, aku membutuhkan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung klaimku. Aku harus memastikan bahwa Ratna tidak akan bisa lolos begitu saja. Di dalam kantor hukum, aku bertemu dengan seorang pengacara bernama Pak Adi yang sudah berpengalaman menangani berbagai kasus sengketa warisan. "Apakah Anda yakin ingin melanjutkan perkara ini?" tanya Pak Adi dengan penuh perhatian. Ini bisa menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Aku mengangguk tegas. Ya, saya ingin merebut kembali apa yang seharusnya menjadi hak saya. Saya sudah cukup lama diam, tapi kini saya siap untuk melawan. Pak Adi memberikan aku beberapa petunjuk tentang langkah-langkah hukum yang harus diambil. Kami mulai mengumpulkan bukti-bukti bahwa Ratna tidak berhak atas harta orang tuaku. Aku bekerja keras untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan terorganisir dengan rapi. Setiap hari aku merasa semakin dekat dengan tujuan, tetapi di sisi lain, aku juga merasakan tekanan yang luar biasa. Aku tahu, ini bukan hanya tentang harta. Ini adalah pertarungan untuk membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan keadilan. Ketika semuanya mulai terasa siap, aku memutuskan untuk menemui Ratna. Aku tahu, saat itulah momen yang paling menentukan. Aku harus siap menghadapi dirinya, dan siap mengungkapkan semuanya. Namun,
Aku juga sadar bahwa ini bukan sekadar soal mendapatkan kembali apa yang telah dirampas dariku. Ini adalah langkah terakhir untuk melepaskan diri dari bayang-bayangnya, dari trauma masa lalu yang selalu mengikutiku. Jika aku bisa merebut kembali aku tidak hanya akan membebaskan diriku, tetapi juga Pak Surya dan Bu Ani, yang selama ini sudah banyak berkorban demi kebahagiaanku kembali ke rumah orang tuaku bukanlah hal yang mudah. Begitu banyak kenangan yang tumpah ruah di setiap sudutnya. Kenangan indah bersama orang tuaku. Namun kini rumah itu terasa asing, seperti tempat yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Di depannya, aku berdiri, memandang pintu yang dulu sering dibuka dengan senyum oleh ayah dan ibuku. Kini, pintu itu terbuka dengan sangat berbeda. Sebuah pintu yang seolah mengundang pertarungan yang tak terhindarkan. Aku menarik napas panjang, menenangkan diriku. Tangan kananku memegang map tebal yang berisi semua bukti yang telah kukumpulkan selama ini. Dokumen-dokumen hukum yang akan membuktikan bahwa rumah ini, serta seluruh harta orang tuaku, adalah milikku. Aku sudah cukup lama diam. Namun kini saatnya untuk berhadapan langsung dengan bibiku. Pintu terbuka dengan perlahan, dan di baliknya, berdiri Ratna. Bibiku yang kini terlihat sangat berbeda. Wajahnya yang dulunya ramah kini terkesan kaku. Meskipun ia mencoba tersenyum. Ia mengenakan pakaian mahal, dan rumah ini, yang dulu hanya rumah sederhana, telah berubah menjadi istana mewah, seolah menyambutku dengan kesombongan. Laras. Suaranya terdengar canggung, seperti ia tak tahu harus berkata apa. Kau datang ke sini? Kenapa tidak memberi kabar sebelumnya? Aku menatapnya dengan mata yang tak bisa lagi disembunyikan. Mata yang penuh dengan amarah dan rasa sakit. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Ratna. Jawabku tegas. Rumah ini, seluruh harta orang tuaku, semuanya seharusnya milikku. Mata Ratna melebar. Dan senyum ramah yang tadi coba ia paksa di wajahnya mulai memudar. Ia mulai mengatur kata-kata, berusaha untuk tetap tenang meskipun aku bisa melihat ketegangan yang mulai muncul di wajahnya. Laras, apa yang kau bicarakan ini? Semua ini adalah hasil kerja keras kita, ayah dan ibu. Mereka juga setuju bahwa kita harus menjaga semuanya. Kau masih sangat muda saat itu. Aku tersenyum sinis. Jangan bicara seperti itu, Ratna. Kau tahu betul bagaimana caramu merampas semua ini. Kau membuangku ke pasar, meninggalkanku tanpa harapan, hanya untuk menguasai warisan orang tuaku. Itu bukanlah keputusan yang dibuat karena kasih sayang, itu murni keserakahan. Ratna terdiam sejenak, dan aku bisa melihat bagaimana ia mulai gelisah. Namun, ia segera menutupi kegelisahannya dengan tawa terpaksa. Laras, kau terlalu banyak berimajinasi. Semua ini adalah takdir, dan kita hanya mengikuti jalan hidup yang telah ditentukan. Namun, kata-katanya terdengar semakin lemah, semakin tidak meyakinkan. Aku membuka map yang aku bawa dan mengeluarkan salinan surat-surat warisan orang tuaku. Dengan tegas, aku meletakkannya di atas meja di hadapannya. Ini adalah bukti yang jelas bahwa aku adalah satu-satunya ahli waris sah. Kau tidak berhak atas apapun, Ratna. Semua yang ada di sini adalah milikku. Matanya memandang surat-surat itu dengan terburu-buru, seolah mencoba mencari celah untuk membantahnya. Tetapi semakin ia membacanya, semakin pucat wajahnya. Itu tidak bisa. Kau pasti mengubahnya. Kau pasti memalsukan semuanya. Ratna berteriak. Suaranya terdengar panik. Aku tetap tenang, meskipun dalam dadaku ada perasaan yang semakin membara. Semua itu sah, Ratna. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Kau sudah lama bersembunyi di balik topeng kebaikanmu. Tetapi sekarang saatnya untuk menghadapi kenyataan.
Kegelisahan semakin terlihat jelas di wajahnya. Dan aku tahu dia mulai merasa terpojok. Semua usaha untuk mempertahankan posisinya yang terbuat dari kebohongan kini mulai runtuh satu persatu. Aku sudah tidak peduli dengan kata-kata manisnya lagi. Semua yang ia lakukan padaku, semua rasa sakit yang kuterima selama ini, kini semuanya terbongkar di hadapannya. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Ratna? Tanyaku dengan suara penuh penekanan. Apa kau masih akan berusaha mempertahankan apa yang tidak seharusnya milikmu? Atau akankah kau akhirnya menerima kenyataan bahwa ini semua sudah berakhir? Ratna hanya diam. Matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan yang nyata. Aku bisa merasakan bagaimana ia merasa terancam. Dan itu memberiku kepuasan yang sulit aku jelaskan. Ini adalah momen yang aku tunggu-tunggu. Semua pengorbanan yang telah kulakukan, semua penderitaan yang harus aku alami untuk sampai ke titik ini, tidak sia-sia. Kini, aku bisa mengambil kembali hidupku, mengambil kembali masa depanku yang dulu dirampas. Namun, meskipun ada rasa kemenangan dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Pertarunganku dengan Ratna belum selesai. Aku harus memastikan bahwa ia menerima konsekuensi dari semua perbuatannya. Dan aku tidak akan berhenti sampai itu terjadi. Aku akan memperjuangkan keadilan. Dan tak ada satupun yang bisa menghentikanku. Dengan satu langkah tegas, aku mendekati Ratna, memastikan bahwa tidak ada ruang untuk pelarian lagi. Aku akan membawa ini ke jalur hukum. Kataku dengan suara mantap. Tidak ada lagi jalan keluar bagimu. Ratna tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua yang telah dia bangun selama ini akan runtuh dalam sekejap. Bibiku, yang selama ini selalu menganggap dirinya lebih pintar dan lebih licik dari siapapun, mulai melawan. Dia menatapku dengan mata yang dipenuhi kebencian dan rasa takut yang terselubung. Dia meremas erat tangannya, berusaha menahan amarah yang semakin memuncak. Jangan kira semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu, Laras. Kata Ratna dengan suara bergetar namun penuh ancaman. Aku tidak akan membiarkanmu merebut semua yang telah aku bangun. Aku akan melawanmu di pengadilan. Mereka pasti akan lebih mendengarkan orang sepertiku daripada seorang anak yatim sepertimu. Aku merasa seolah-olah ada angin dingin yang berhembus di antara kami. Dia mencoba menunjukkan keberanian. Meski di balik itu ada rasa takut yang kian menguasainya. Aku tahu bahwa dia telah terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara licik dan manipulatif. Tapi kali ini, dia tidak akan berhasil. Ratna, jawabku dengan tenang. Semua sudah berakhir. Aku tidak akan mundur. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Surat-surat ini sudah cukup kuat untuk membuktikan bahwa harta orang tuaku adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengubahnya, termasuk pengadilan. Dia menatap surat-surat di meja itu dengan pandangan nanar, seolah-olah dia berharap surat-surat itu bisa hilang hanya dengan tatapan matanya. Tapi kenyataan tetap tak bisa disangkal. Aku tahu bahwa di dalam dirinya ada perasaan takut yang semakin besar. Dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan selama ini, membohongi, memanipulasi, dan mengkhianati, akan terungkap satu persatu. Namun, Ratna tidak mau menyerah begitu saja. Kau pikir aku akan diam saja, Laras? Serunya. Aku punya cara untuk membuat semuanya berbalik. Aku punya banyak koneksi, dan aku akan menggunakan semuanya untuk menghancurkanmu. Aku menghela napas panjang, berusaha tetap tenang meskipun amarahku hampir meluap. Koneksi? Kau pikir koneksimu itu akan membantu jika hukum sudah memihak pada yang benar? Kau bisa saja mencoba, Ratna. Tapi aku sudah siap menghadapi segala yang mungkin datang. Dia tidak menjawab. Namun aku bisa melihat bahwa kebingungan mulai menyelimuti wajahnya. Mungkin dia tidak tahu harus bagaimana. Di hadapannya, aku bukan lagi anak yatim yang tak berdaya.
tapi seorang wanita yang telah berjuang keras untuk mencapai titik ini. Aku tidak akan membiarkan semua yang telah kucapai terbuang begitu saja hanya karena dia merasa berhak atas sesuatu yang bukan miliknya. Aku telah menghubungi pengacara dan memastikan semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap. Bahkan beberapa tetangga yang mengenal keluargaku sudah siap memberikan kesaksian yang menguatkan posisiku. Mereka tahu betul bagaimana Ratna berusaha memanipulasi dan mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Dan kini saatnya kebenaran terungkap. Ratna mulai meragukan dirinya sendiri. Dia tidak lagi terlihat yakin dengan kata-katanya. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, seperti sebuah ketidakpastian yang perlahan memakan dirinya. Dia melangkah mundur sedikit, mencoba mencari celah untuk keluar dari situasi ini. Kau akan menyesal, Laras, ucapnya dengan suara yang mulai serak. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Aku tidak terpengaruh dengan ancamannya. Aku tahu siapa yang aku hadapi. Ratna, seorang wanita yang begitu takut kehilangan kekuasaannya, sehingga dia rela mengorbankan keluarganya sendiri. Tapi, ini adalah waktunya untuk semua itu berakhir. Aku menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Jangan mencoba lagi memanipulasi keadaan. Sudah saatnya keadilan yang bicara. Ratna memalingkan wajahnya. Tidak sanggup menatapku lebih lama. Aku tahu dia sedang mencari-cari cara untuk melarikan diri. Namun kini dia tak punya jalan keluar. Semua usaha dan tipu muslihatnya sudah terkunci rapat. Dan aku tak akan memberi kesempatan lagi untuknya melanjutkan kebohongannya. Saya akan menghubungi pengacara untuk mengatur jadwal sidang, kataku dengan suara mantap. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Ratna. Dia diam, dan aku bisa merasakan bagaimana dinding pertahanannya mulai runtuh. Namun, meskipun bibiku tampaknya kalah, aku tahu bahwa perjuangan ini belum berakhir. Mungkin dia akan mencoba bermain kotor di pengadilan, atau mungkin dia akan berusaha mencari cara lain untuk merusak hidupku. Namun, kali ini aku sudah siap. Aku sudah melewati cukup banyak hal untuk sampai ke titik ini. Dan aku tidak akan mundur. Perlawanan Ratna semakin melemah. Aku tahu ini adalah kemenangan pertama dalam pertempuran panjang yang harus kuhadapi. Namun, ini baru awal dari perjalanan yang harus kulalui. Dan kali ini, aku sudah mempersiapkan diri untuk melawan segala sesuatu yang datang menghadang. Demi keadilan yang akhirnya aku dapatkan hari itu, keputusan akhirnya datang. Setelah proses panjang yang melibatkan pengadilan, bukti yang tak terbantahkan, dan saksi-saksi yang dengan berani memberikan kesaksian tentang kebohongan dan penipuan yang dilakukan oleh Ratna, hak atas rumah dan harta orang tuaku dikembalikan padaku. Aku berdiri tegak di depan pengadilan, merasakan kedamaian yang perlahan mengalir ke dalam jiwaku. Namun, meski keadilan telah berpihak padaku, hati Ratna tidak akan pernah menerima kenyataan itu. Wajahnya memucat saat hakim membacakan putusan, dan aku bisa melihat amarah yang mulai membara di dalam dirinya. Tidak ada kata-kata, hanya pandangan tajam yang ditujukan padaku, seolah berharap aku bisa merasakan kebenciannya. Setelah sidang berakhir, aku langsung menuju rumah orang tuaku, rumah yang selama ini diambil alih oleh Ratna. Sebuah rumah yang kini kembali menjadi milikku, meskipun hati ini terasa berat mengenang segala yang telah terjadi. Begitu aku melangkah masuk, aku merasa seolah memasuki masa lalu yang penuh kenangan. Kenangan indah bersama orang tuaku yang kini telah tiada. Ratna dan keluarganya, yang selama ini menguasai rumah itu, tidak terima begitu saja dengan keputusan pengadilan. Mereka menggerutu dan menentang, berusaha mencari celah untuk menghindari keadilan yang telah ditetapkan. Namun, mereka tak punya pilihan. Pengacara yang membantu mereka sudah tidak bisa berbuat banyak, dan mereka pun mulai merasakan kekalahan yang nyata. Saat aku berdiri di depan pintu, siap memasuki rumah yang dulu milik orang tuaku,
Ratna dan suaminya keluar dengan wajah penuh kebencian. Mereka tak ingin meninggalkan rumah itu. Seolah-olah dunia akan runtuh jika mereka pergi. Namun, kali ini aku tak ragu. Mereka harus pergi. Ini adalah hakku. Dan aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk merusaknya lagi. Ini rumahku, kataku tegas. Menatap Ratna dengan tatapan yang penuh kekuatan. Kalian sudah cukup menguasai semua ini. Sekarang, saatnya kalian pergi. Ratna tidak bisa menahan kemarahannya. Kau pikir aku akan pergi begitu saja? Serunya dengan suara penuh dendam. Ini rumah yang telah aku bangun. Aku sudah menghabiskan bertahun-tahun hidup di sini. Dan kau hanya datang begitu saja dengan hak warisanmu. Aku tidak tergoda untuk terlibat dalam perdebatan panjang. Aku sudah cukup lelah dengan segala tipu daya dan manipulasi yang dia lakukan selama ini. Kalian sudah diberi kesempatan. Tapi sekarang waktunya berakhir. Sudah saatnya kalian pergi. Jawabku tegas. Dengan langkah terburu-buru, Ratna dan suaminya mengemas barang-barang mereka. Meskipun mereka masih mengumpat dan mengancam, aku tahu mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah bertahun-tahun hidup dengan kebohongan dan pengkhianatan, akhirnya mereka harus merasakan akibatnya. Mereka harus pergi, dan rumah ini kembali menjadi tempat yang tepat untukku. Ratna dan keluarganya pergi dengan wajah penuh kebencian. Tetapi aku tidak peduli. Hakku telah kembali. Dan keadilan akhirnya tegak. Aku tidak merasa senang melihat mereka pergi dengan kekalahan. Tetapi aku merasa damai. Ini adalah kemenangan bukan hanya untukku, tetapi juga untuk orang tuaku yang telah tiada. Yang selama ini mungkin tidak tahu bahwa aku akan menghadapi dan mengalahkan pengkhianatan ini. Ketika mereka menghilang di kejauhan, aku menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ini adalah rumah yang penuh kenangan. Tetapi kini aku bisa merasakan keberanian dan kedamaian yang datang dari dalam hatiku. Aku tahu bahwa apa yang aku hadapi selama ini, perjuangan untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku, adalah bagian dari perjalanan hidupku. Dengan langkah mantap, aku masuk ke dalam rumah itu. Setiap ruangan mengingatkan aku pada orang tuaku yang dulu mengisi rumah ini dengan cinta dan tawa. Kini, meskipun aku masih merasa kehilangan, aku tahu bahwa mereka akan bangga melihatku berdiri di sini, mengambil kembali apa yang dulu mereka banggakan. Ratna dan keluarganya mungkin telah pergi, tetapi aku tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang merebut harta atau membalas dendam. Ini tentang menemukan kembali siapa aku, siapa keluargaku, dan apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini. Keadilan, cinta, dan keberanian untuk berdiri tegak di hadapan segala cobaan. Setelah proses panjang yang akhirnya membawaku ke titik kemenangan, aku merasa seperti beban besar yang selama ini menekan dadaku mulai terangkat. Rumah yang dulunya penuh dengan kenangan kelam, kini kembali menjadi milikku. Sebuah tempat yang akan aku isi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Namun, bagi aku, kemenangan ini belum lengkap tanpa adanya orang-orang yang telah begitu banyak memberi arti dalam hidupku. Pak Surya dan Bu Ani adalah sosok yang tak pernah lelah memberi. Bahkan di tengah keterbatasan yang mereka alami, mereka mengasuhku dengan penuh kasih sayang, mendidikku dengan penuh perhatian, dan memastikan aku memiliki pendidikan yang layak meski kehidupan mereka tidak mudah. Aku tahu, tanpa mereka, aku mungkin tidak akan pernah sampai di titik ini. Seorang wanita yang berdiri tegak di hadapan masa lalunya dan siap menatap masa depan. Jadi, setelah rumah itu kembali menjadi milikku, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak ingin mereka terus hidup dalam kesulitan, terus berjuang di pasar setiap hari. Merekalah yang sudah memberikan begitu banyak, dan aku ingin memberikan balasan yang lebih dari sekadar kata-kata. Aku ingin mereka merasakan kehidupan yang layak, jauh dari kesulitan yang selalu mereka hadapi. Aku mengunjungi mereka di rumah kecil mereka yang sederhana, tempat mereka tinggal selama bertahun-tahun.
Melihat mereka di sana, aku tahu sudah saatnya untuk membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Pak Surya, Bu Ani, ayo tinggal bersama saya. Rumah itu sudah siap, dan kalian berdua pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kataku dengan penuh keyakinan. Pak Surya dan Bu Ani awalnya terkejut, bahkan hampir tidak percaya. Mereka saling berpandangan, seolah tidak bisa memahami apakah ini benar-benar terjadi. Laras, kami tidak mau merepotkanmu, jawab Bu Ani dengan suara lembut, penuh kerendahan hati. Aku tersenyum dan menggenggam tangan Bu Ani. Tidak ada yang merepotkan, Bu Ani. Kalian adalah orang tuaku, dan ini adalah cara saya membalas semua kebaikan kalian. Tidak ada lagi pasar yang penuh dengan penderitaan. Kalian berhak untuk menikmati hidup yang lebih baik. Pak Surya menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Kau sudah banyak memberi kami, Laras. Kami tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Apa yang kalian lakukan tidak akan pernah bisa saya balas dengan cara biasa. Kalian sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, dan sekarang giliran saya untuk membalasnya. Ayo, kita pindah ke rumah itu bersama-sama, kataku dengan tegas. Mereka akhirnya setuju, meskipun dengan ragu. Mereka tahu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Dan meskipun mereka merasa tidak layak menerima semua itu, aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. Mereka berhak menikmati hasil jerih payah mereka, dan aku akan memastikan mereka merasakannya. Keesokan harinya, aku membawa Pak Surya dan Bu Ani ke rumah yang kini telah kuubah menjadi tempat yang nyaman dan penuh kehangatan. Rumah itu kini tidak hanya menjadi simbol kebebasanku, tetapi juga simbol dari apa yang telah kami capai bersama, perjuangan, pengorbanan, dan cinta yang tak terhingga. Saat kami melangkah ke dalam rumah itu, Bu Ani memandang sekeliling dengan mata berbinar. Ini luar biasa, Laras, katanya dengan suara terbata. Kami tidak pernah membayangkan bisa hidup seperti ini. Aku tersenyum dan menggandeng tangan mereka. Kalian pantas mendapatkannya. Jangan khawatir tentang masa depan. Sekarang, kalian akan hidup tenang. Pak Surya yang duduk di kursi yang baru saja kupersiapkan untuknya, menatapku dengan mata yang penuh rasa haru. Kau sudah cukup berjuang untuk hidupmu, Laras. Kami sangat bangga padamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak datang ke hidup kami. Aku duduk di samping mereka, merasa damai. Hidup memang penuh dengan kesulitan, tetapi aku tahu aku sudah melalui banyak hal, dan saat ini, bersama orang tua angkatku, aku merasa semuanya berharga. Kami tidak lagi terjebak dalam dunia yang penuh kekurangan, tetapi lebih pada kehidupan yang penuh dengan rasa syukur dan kasih sayang. Pak Surya dan Bu Ani mulai menikmati hidup mereka yang baru. Mereka tidak lagi perlu khawatir tentang kelangsungan hidup setiap hari, dan mereka bisa menikmati waktu mereka dengan lebih santai. Mereka sering berkumpul di ruang tamu yang besar, bercerita tentang kehidupan lama mereka, dan aku mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Kadang-kadang, mereka tersenyum dan bercerita tentang perjuangan mereka di masa lalu, bagaimana mereka harus berjuang keras untuk memastikan aku bisa bersekolah, dan betapa bangganya mereka ketika melihat aku akhirnya berhasil menjadi seorang polisi wanita. Meskipun hidup kami tidak sempurna, kami tahu bahwa kami telah melalui segalanya bersama, dan itu lebih dari cukup. Aku akhirnya merasa damai, karena aku bisa memberikan kebahagiaan pada orang-orang yang telah memberiku segalanya. Ini adalah kehidupan baru yang kami mulai bersama, kehidupan yang penuh dengan harapan, rasa syukur, dan kasih yang tidak ternilai setelah bibiku, Ratna, dan keluarganya diusir dari rumah orang tuaku. Hidup mereka berubah dengan drastis. Kejatuhan mereka begitu tajam dan mendalam, seakan-akan karma yang mereka dapatkan datang dalam bentuk yang sangat pedih. Ratna yang dulu memandang rendah kehidupan orang-orang seperti Pak Surya dan Bu Ani,
kini merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa harta dan kemewahan. Tidak ada yang mau menolong mereka. Setiap pintu yang mereka ketuk ditutup dengan kejam. Para tetangga yang dulu mungkin takut kepada Ratna karena kekuasaannya, kini hanya bisa menatap mereka dengan penuh ketidakpedulian. Semua orang tahu tentang pengkhianatan yang dilakukan Ratna terhadap keluarga kami, dan tidak ada yang ingin terlibat dengan orang-orang yang sudah terjatuh ke dalam keburukan seperti mereka. Ratna, yang dulu hidup dengan kemewahan, kini harus mengemis di jalanan. Mereka yang pernah berbaik hati padanya, kini menghindar. Tidak ada lagi mobil mewah yang mengantar mereka ke sana kemari. Tidak ada lagi perhiasan emas yang berkilau di tubuh mereka. Mereka bahkan tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Rumah yang dulu mereka tinggali dengan angkuhnya, kini sudah menjadi milikku, dan mereka harus tidur di tempat yang jauh lebih buruk, kadang hanya dengan sehelai selimut tipis di malam yang dingin. Ratna mulai merasakan kepahitan hidup yang sebenarnya. Selama ini, ia hanya mengenal kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kenyamanan. Namun kini, kenyataan pahit harus dia terima. Uang yang dulu ia kumpulkan dengan cara licik, tidak bisa membeli kebahagiaan, dan bahkan tak bisa membeli sedikit saja perhatian dari orang lain. Pernah suatu ketika, Ratna dan suaminya datang ke pasar kecil tempat Pak Surya dan Bu Ani berjualan, berharap bisa mendapatkan sedikit sumbangan atau bahkan pekerjaan. Namun, ketika mereka mendekat, orang-orang hanya menatap mereka dengan jijik. Bahkan Pak Surya, yang dulu selalu lembut dan murah hati, menatap mereka dengan kesedihan yang mendalam. Namun ia tak berkata sepatah kata pun. Ia tahu bahwa karma tidak bisa dihindari. Bu Ani yang melihat kondisi mereka hanya bisa menghela napas panjang. Ratna, kau bisa merasakan apa yang kau lakukan pada orang lain. Dunia ini memberi apa yang kita berikan pada orang lain. Ratna, dengan wajah yang penuh kebencian dan penyesalan, mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tersendat. Kami sudah salah. Aku tahu itu, Bu Ani. Tapi, bisakah kalian memberi kami sedikit pertolongan? Namun, permintaan itu hanya mendapatkan tatapan kosong dari Pak Surya. Tidak ada yang bisa diberikan selain pelajaran hidup yang keras dan pahit. Saat itu, Ratna baru menyadari betapa dalam kesalahan yang ia buat, dan betapa susahnya mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Hari-hari berikutnya berlalu dengan penuh derita. Ratna dan keluarganya semakin terpuruk. Mereka yang dulu menilai rendah orang lain, kini hidup dengan kehormatan yang hancur. Tidak ada yang mau membantu mereka. Tidak ada yang peduli dengan keadaan mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri, tetapi tanpa kemampuan untuk bertahan, mereka semakin tenggelam dalam keterpurukan. Suatu malam, aku mendengar kabar tentang Ratna. Kabarnya, mereka kini tinggal di sebuah gubuk tua di pinggiran desa, dan kesehatan Ratna semakin menurun. Dia sakit parah, tetapi tidak ada dokter yang mau menolong. Bahkan teman-teman lamanya yang dulu selalu mendampinginya, kini berpaling begitu saja. Semua orang tahu, karma akhirnya datang untuk menjemput mereka. Aku berdiri di depan jendela rumahku, menatap malam yang gelap. Ada perasaan campur aduk di dalam hatiku. Aku tahu apa yang mereka alami sekarang adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Namun, entah mengapa, hati kecilku merasa kasihan. Bahkan orang yang paling jahat pun, suatu saat akan merasakan kegetiran akibat perbuatannya. Itu adalah harga yang harus dibayar. Tapi apakah mereka akan pernah menyesali apa yang telah mereka lakukan? Apakah Ratna akan menyadari bahwa harta dan kekuasaan yang dia ambil dengan cara licik itu tidak akan pernah memberi kebahagiaan sejati? Aku tak tahu. Namun, satu hal yang aku yakini, hidup tidak pernah berbohong, dan akhirnya, setiap perbuatan akan menemukan balasannya. Kini, hidupku telah jauh berubah. Setelah segala yang terjadi,
Aku akhirnya bisa menikmati kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Aku hidup bersama Pak Surya dan Bu Ani di rumah yang penuh dengan cinta dan kehangatan. Meskipun rumah ini tidak megah seperti rumah orang tuaku dulu, aku merasa sangat beruntung bisa berada di sini. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada betapa besar pengorbanan Pak Surya dan Bu Ani untukku. Betapa mereka selalu memastikan bahwa aku mendapatkan pendidikan yang layak, meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan. Setiap pagi, kami bekerja bersama di pasar. Meski hari-hari kami tak selalu mudah. Ada kalanya kami harus berjuang keras untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup. Namun tak pernah ada keluhan dari mereka. Mereka selalu tersenyum, berbicara dengan penuh kebijaksanaan, dan membuatku merasa bahwa segala kesulitan akan terasa lebih ringan jika kita menjalani hidup dengan hati yang tulus. Kehangatan rumah ini, dengan segala kesederhanaannya, adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Tidak seperti saat bibiku, Ratna, tinggal di sini dulu. Dulu, rumah ini terasa kosong, bahkan lebih seperti penjara bagi hati. Ratna datang dengan berbagai kedok, berpura-pura baik di hadapan kami. Namun aku bisa merasakan bahwa niatnya hanya untuk menguasai harta orang tuaku. Waktu itu, aku merasa terjebak dalam dunia yang dipenuhi kepalsuan. Tapi kini aku bisa merasakannya dengan jelas, bahwa rumah ini adalah tempat di mana cinta dan ketulusan seharusnya tinggal, bukan kepentingan dan manipulasi. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang telah diberikan kepadaku. Perjalanan hidupku mungkin penuh dengan liku, penuh dengan pengkhianatan dan kesulitan. Tetapi semuanya itu mengajarkanku banyak hal. Aku belajar tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Bukan hanya sekadar ikatan darah, tetapi juga ikatan hati. Aku belajar tentang pengorbanan. Bagaimana orang yang benar-benar mencintaiku rela bekerja keras untuk masa depanku. Dan yang terpenting, aku belajar tentang keadilan. Keberanian untuk memperjuangkan hak kita. Bahkan jika jalan yang harus dilalui penuh dengan penderitaan. Aku bisa mengatakan bahwa aku akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupku. Meski masa lalu selalu ada dalam ingatanku. Bibiku, Ratna, kini hanya menjadi bayang-bayang dari masa lalu yang kelam. Aku tidak lagi membiarkan dirinya menguasai pikiranku. Ia telah memberikan pelajaran berharga yang akan selalu aku ingat. Bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi memberi kita pelajaran tentang kebenaran dan keadilan. Setiap perbuatan buruk pasti ada balasannya, dan setiap kebaikan akan mendapat ganjaran, meskipun itu membutuhkan waktu yang lama. Satu-satunya yang kuinginkan sekarang adalah hidup ini penuh dengan kebahagiaan. Di samping orang-orang yang aku cintai, aku tidak lagi peduli dengan harta atau kekuasaan. Yang terpenting bagiku adalah cinta, keluarga, dan kebahagiaan sejati yang aku rasakan bersama Pak Surya dan Bu Ani. Mereka adalah keluarga sejati yang aku miliki, yang memberi aku rasa aman dan cinta tanpa syarat. Ratna, dia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak ingin aku ingat. Bagiku, dia adalah pelajaran hidup yang mengingatkanku untuk selalu berhati-hati dengan orang yang tampak baik, tetapi memiliki niat yang berbeda di balik wajahnya. Kini, aku bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, berjalan dengan langkah yang pasti, tanpa takut akan bayang-bayang masa lalu. Semua itu berkat keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Berkat mereka yang telah mengajarkanku apa arti hidup yang sebenarnya. Aku tahu, meskipun perjalanan ini sulit, aku akhirnya menemukan tempat yang tepat di dunia ini. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan kedamaian yang sejati.